Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وآل بيته ومن خلق بيته وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين والمصنفين والمخلصين والعلماء العاملين خصوصا سيدنا الشيخ القائم سيدنا الشيخ الحسن الشاذلي ثم الفاتحين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ومشارق الأرض ومغاربها خصوصا أبائنا وأمهاتنا وأشياخنا ومشايخنا وعلمنا ونخص وخصوصنا الحبيب حسن بن يستحق وصوله المشيخ والفتح إلى سيد محمد بن وصولهم وغفورهم ورشدنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت المقصود برضاك وطلبي أعطني محبتك ومعرفتك. Hadirin jamaah sekalian, kaum muslimin wal muslimat, jamaah nasi jamiah hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, kita lanjutkan kajian fikih salat mazhab Imam Syafi'i. Terakhir yang kita bahas tentang bacaan tasbih dan doa ketika rukuk. Malam ini kita lanjutkan pada bab al-i'tidalu minar ruku'i. Setelah melakukan rukuk dalam sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ada rukun berikutnya namanya i'tidal. Namanya apa? I'tidal. I'tidal itu menegakkan badan kembali semula seperti pada posisi takbiratul ihram. Namanya i'tidal. Tapi berdirinya setelah rukuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin.
Ini udah belum ya? Belum ya? Baru bacaan aja ya? Berarti ini di masjid yang lain yang sudah. Thumma ba'da an yutimma ruku'ahu kama dzakarna yarfa'u ra'sahu wa aqalluhu an ya'uda faqarahu kama kana fi halatil qiyam qabla ruku' wa yajibu an yatma'inna wa hadha fardun wa ruknun fi shalah la tasihhu illa bihi. Tentang i'tidal. I'tidal dilakukan setelah menyempurnakan ruku'. Ruku' yang sempurna itu ruku' yang kita merundukkan badan kira-kira 90 derajat seperti ini. Lalu kemudian ada tumak-ninahnya, kemudian membaca tasbih 3 kali, itu namanya ruku' yang sempurna. Kemudian setelah itu melanjutkan pada posisi i'tidal. Apa itu i'tidal? Yarfa'u ra'sahu, mengangkat kepalanya, wa aqalluhu ayya'uda faqarahu, seperti tegaknya pada saat berdiri halatil qiyam qabla ruku', pada saat berdiri, keadaan berdiri sebelum ruku'. Jadi posisinya kembali sempurna. Artinya i'tidalnya jangan sampai belum sempurna terus kemudian ruku'. Itu biasanya kalau pas lagi sholat sendirian di rumah, tidak berjamaah, buru-buru, ya, i'tidalnya belum sempurna sudah keburu ruku'. Atau biasanya terjadi kapan itu? Ketika sholat berjamaah, imamnya sudah bangun, bapak masih ruku, imamnya mau sujud, baru bangun terus ngejar sujudnya, itu biasanya nanti kurang sempurna ruku'nya. Makanya diperhatikan ketika ruku' mesti kembali pada posisi seperti berdiri pada saat sebelum ruku', tidak kurang dari itu. Kalau kurang dari itu berarti ruku'nya tidak sempurna. Wa yajibu ayyatma'inna, kemudian wajib untuk tumak-ninah. Tumak-ninah itu anteng. Kira-kira tumak-ninah itu membaca tasbih 1 kali, ya, itu namanya tumak-ninah. Jadi yang mengiringi rukun i'tidal adalah tumak-ninah, sama dengan rukunnya ruku'. Ruku' tumak-ninah, i'tidal tumak-ninah. Tumak-ninah itu anteng, jangan buru-buru. Kenapa? Kalau tumak-ninahnya dibuang, tidak dijalankan, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Faqad jaa fi haditsil musii salatuhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala thumma rka' hatta tatma'inna raki'an thumma rka' hatta tatma'inna qa'iman. Nabi menyampaikan satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukuklah sampai kemudian tumak-ninah, kemudian i'tidal atau irfa itu maknanya adalah bangunlah sampai kemudian tumak-ninah betul-betul berdiri, itu namanya tsummarka hatta tatma'inna qa'iman. Jadi berdirinya setelah ruku atau i'tidal itu mesti ada tumak-ninahnya. Wa an sayyidina Abi Hamid as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala wa huwa yasifu salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa idza raka'a istawa hatta ya'uda kullu faqarin makana. Kalau bangun itu mesti sejajar, kembali lagi
pada berdiri yang sebelum rukuk tadi pada tempat yang sama. Ya, pada tempat yang sama. Jangan kemudian berubah tempat. Nanti saya contohkan ruku yang bangun kemudian berubah tempat. Wa kadzalika yajibu alla yaqsudu bi'tidalihi ghairi. Walau rafa'a ra'sah faz'an min hayyatin aw sautin aw nahwa dhalik la yazihi bal yajibu alaihi an ya'uda ila ar-ruku' wa an yaqsida al-i'tidal minhu lianna kulla fi'lin min af'ali as-salati yajibu qasduhu min ar-rukn alladhi qabla hatta yatahaqqaqu ma'na al-ubudiyyah lillahi ta'ala. Jadi ketika kita i'tidal tidak boleh juga hanya dengan suara membaca takbir tapi kita tidak bergerak. Sami'allahu liman hamidah, tapi kita diam aja. Tidak boleh, karena harus menyempurnakan rukun. Tapi kayaknya nggak ada pelaku yang model kayak gini. Ada juga yang ngebut biasanya, bukan yang model ini tapi yang ngebut. Ya, yang ngebut ini yang terkadang membuat sholatnya tidak sah. Saya praktekkan dulu ya. Jadi kalau misalnya kita i'tidal, kan tadi i'tidal yang tidak dianggap itu kalau tidak ada tumaninahnya seperti ini. Misalnya kita ruku, terus bangunnya belum sempurna karena ngejar imam, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, langsung sujud. Nah, kadang suka ada yang begitu karena ngejar imam. Saya ulangi. Dari ruku begini, kemudian bangun belum sempurna, baru begini, udah turun lagi. Itu rukunya tidak sah. Karena syarat ruku itu mesti bangun kembali jejak, kembali lurus seperti pada posisi berdiri sebelum ruku. Jadi rukunya seperti ini, kemudian bangun, mengangkat kedua tangan, ini sunnah, bagian dari kesunahan, baru kemudian turunkan tangannya. Nanti posisi tangannya bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya, terserah mau pilih yang mana. Tapi nanti di kitab ini posisi tangan sedekap itu termasuk bid'ah kalau di buku ini. Kalau di buku lain posisi begini tetap bagian dari sunnah. Ini namanya khilaf perbedaan ulama. Jadi sekali lagi kalau ruku sempurnakan berdirinya, tumakninah dulu, anteng dulu. Minimal baca apa? Rabbana lakal hamdu. Minimal bacanya Rabbana lakal hamdu. Bacaan yang dipakai tasmi' namanya sami Allahu liman hamidah. Ketika bangun dari ruku, riwayatnya itu adalah membaca tasmi'. Sami Allahu liman hamidah. Nah, tasmi' ini dibaca oleh imam, begitu juga oleh makmum. Kadang-kadang makmumnya ada yang beda. Imamnya sami Allahu liman hamidah, makmumnya langsung Rabbana walakal hamd. Ngikutin itu yang di Arab Saudi. Arab Saudi itu penyambung suara itu yang Rabbana walakal hamd itu posisinya dia sudah berdiri. Baru kemudian dia baca Rabbana walakal hamd, maksudnya mengingatkan doa itu untuk dibaca. Ya. Jadi tasmi'-nya tetap dibaca. Sami Allahu liman hamidah, baik bagi imam ataupun makmum. Sama-sama dibaca. Wa hadza aqallul i'tidal wa amma akmaluhu. Nah, tadi kita sudah jelaskan paling sedikitnya i'tidal seperti itu. Berarti tanpa membahas mengangkat kedua tangannya. Jadi ruku, bangun tanpa mengangkat kedua tangan, itu namanya sudah mencukupi posisi i'tidal. Wa amma akmaluhu, adapun yang sempurnanya, fa ayyarfa'a yadayhi halwa mankibaihi wa yakunu ibtida'a raf'ihima ma'a ibtida'i raf'i ra'sihi qailan. Sempurnanya i'tidal itu dengan mengangkat kedua tangan dari mulai
bergeraknya kepala kita untuk berdiri kembali. Jadi maknanya itu mesti dari bergeraknya kepala. Tadi begini ya, sudah mulai angkat tangan, itu namanya dari mulai bergeraknya kepala. Berbeda kalau misalnya Bapak Ibu caranya begini, Sami Allahu liman hamidah. Beda ya. Jadi kalau pengen sempurna, tangan bergerak ke atas itu kesunahannya ketika kepala sudah mulai bergerak untuk berdiri lagi. Berarti mulai dari seperti ini, Sami Allahu liman hamidah. Ini yang sunnah. Keterangannya kayak tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sholatnya ngangkat tangannya setelah berdiri, itu sudah tidak sunnah lagi. Saya perhatikan begini, misalnya begini, Sami Allahu liman hamidah. Ya ini tidak sunnah. Ada nggak yang kadang model begitu? Ada. Banyak kan yang begitu ya. Berdiri dulu baru ngangkat tangan. Mestinya berbarengan ketika kepalanya bangun. Sekarang ulangi lagi. Jadi begini ya. Sami Allahu liman hamidah. Baru turun tangannya. Ya. Jangan model yang kedua. Bangun dulu baru ngangkat tangan. Paham? Nah, ini mesti dipraktekin langsung. Biar tidak keliru. Yang sebelah sana kelihatan ya. Biasanya bagi sebelah sini biar ibu-ibunya kelihatan. Jadi praktek bangunnya tadi, tangannya itu kalau pengen dikatakan i'tidal yang sempurna, bergerak ke atasnya berbarengan dengan bergeraknya kepala untuk tegak lurus lagi. Ya, beda dengan posisi misalnya ngangkat tangannya belakangan setelah badannya tegak, maka sudah hilang kesunahan untuk mengangkat kedua tangannya. Sudah hilang kesunahannya. Berarti masuknya pada kategori ruku yang mencukupi, bukan ruku yang sempurna. Persoalannya bukan sah atau tidak ya, persoalannya adalah sempurna atau cukup. Kalau tangannya ngangkatnya belakangan, mencukupi dia i'tidal, sah sholatnya, tapi belum masuk pada kategori i'tidal yang sempurna. Yang sempurna itu tangannya diangkat berbarengan dengan mengangkat kepala kita. Kemudian apa yang dibaca ketika mengangkat tangan? Yaitu kalimat Sami Allahu liman hamidah. Sambil kemudian tangan kita diangkat hadwa mangkibeh, sejajar dengan bahu. Hadwa mangkibeh sejajar dengan bahu. Sami Allahu liman hamidah tadi gini ya. Nah, kalau misalnya posisinya tidak sejajar dengan bahu, nanti di sini ada keterangan justru hukumnya makruh. Saya berdiri lagi. Emang harus begini kalau ngajarin sholat gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu berdiri i'tidal, tangannya nanggung gitu ya. Sami Allahu liman hamidah. Nanggung begini. Ini kategori makruh. Kalau enggak udah enggak usah gitu loh. Kalau enggak. Kalau angkat. Jangan tanggung-tanggung. Karena posisi yang model begini itu makruh. Kenapa makruh? Kelihatan banget malas gitu. Kelihatan banget malas. Jangan tanggung-tanggung, angkat sekalian hadwa mangkibeh. Kalau enggak mau angkat sekalian jangan diangkat. Ya, biarin aja. Misalnya begini, Sami Allahu liman hamidah. Ini kan mencukupi ruku'. Mencukupi ruku'. Ya. Kalau jempol kena telinga, itu riwayat yang lain memang paling atasnya tangan ketika takbiratul ihram atau takbir intiqal, jempol kita sejajar dengan daun telinga paling bawah. Terus kemudian jari-jari kita yang ini, yang atas ini sejajar dengan telinga bagian atas. Di atas itu tidak sunnah lagi. Ya, seperti ini tidak sunnah. Saya ulangi, di atas telinga kategorinya tidak sunnah. Yang sunnah itu hadwa mangkibeh sejajar dengan bahu atau naik sedikit sejajar dengan daun telinga bawah seperti ini. Kalau pengen dengan bahu seperti ini.
Kalau pengen rada tinggian seperti ini. Nah, yang tidak sunnah, Allahu Akbar. Ya, bisa begitu. Misalnya, hari sini. Sholatnya sah. hanya ini sunnahnya angkat tangan gitu. Jangan begini. Ya, sunnahnya seperti ini. Jadi kalau ada yang sholat begini, ini tidak sunnah lagi. Ya, perempuan beda lagi nanti. Siap. Kalau ibu-ibu, karena biasanya ibu-ibu masa kini itu, bukan masa dulu, masa kini, itu pakainya mukena sambungan. Ya, udah jarang sekarang emak-emak yang pakai mukena terusan yang ada lengannya. Kalau yang ada lengannya, gerakannya sama dengan laki-laki. Kalau yang ada lengannya, aman. Tapi kalau mukena sambungan, jangan disamakan dengan gerakan laki-laki. Karena berpotensi auratnya terbuka pada wilayah pergelangan ke bawah sini. Kan kalau misalnya tangannya begini nih, emak-emak pakai mukena sambungan, itu kesingkap sini turun. Kecuali pakai manset. Atau mukenanya gede, sambungan tapi gede. Jadi cara ngangkat tangannya beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki kan bebas begini. Kalau ibu-ibu mulai dari lurusan ke perut ke atas. Nah, begini caranya ya. Biar tidak ke depan begini. Jadi caranya diangkat seperti ini, naik begini. Itu khusus emak-emak. Khusus untuk ibu-ibu yang menggunakan mukena sambungan. Kalau mukenanya terusan yang ada lengannya bebas. Ya, jelas ya ibu-ibu semua? Nah, itu tadi apa? Contoh gerakan yang makruh tadi kalau tangannya nanggung, ya tangannya nanggung. Sekalian aja diangkat atau cukup dengan meluruskan tangannya saja. Kemudian, fa idza i'tadala qa'iman hatta yadayhi wa qala, kalau sudah berdiri tegak, kemudian baca doanya, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, ini doa yang paling masyhur. Ya, ini tasbih yang luar biasa. Pujian yang paling hebat-hebatnya pujian itu lafal ini. Tidak ada lagi yang menandingi pujian selain lafal ini. Kenapa? Karena kita di sini memuji Allah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawat. Pujian sepenuh isi langit. Wa mil'ul ardi, dan sepenuh isinya bumi. Tidak cukup sampai situ pujian kita kepada Allah, tidak terbatasi oleh langit dan tidak terbatasi oleh bumi. Di sini ada wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Mananya apa? Dan semaunya Allah gitu. Maksudnya semaunya Allah, seukuran apa yang lebih dari langit dan bumi, seperti itulah pujian kami untukmu ya Rabb. Jadi kita memuji Allah itu ya seukurannya terserah Allah mau diukur seperti itu. Maka ada lafal wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Maka ini harus kita usahakan untuk dibaca, diupayakan dibaca. Walaupun kadang-kadang banyak yang mencukupi dengan kalimat Rabbana lakal hamdu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Cukup sampai situ. Kalau bisa sempurnakan pada lafal mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau kita tasbihnya baca seperti ini tasbih yang top-topnya tasbih ini. Ketika kita i'tidal, bangun dari ruku', maka dibaca. Tapi nanti ada riwayat lain, bacaan yang juga banyak dipraktekkan oleh para sahabat. Wa amma dalilu ala anna lafdha sami'allahu liman hamidah.
min alkaril intiqali la'tidali fa hadits Sayyidina Abi Hurairah fi. Dalil yang menjelaskan lafal sami Allahu liman hamidah adalah seperti yang disebutkan ketika intiqal i'tidal, seperti yang tadi di atas maksudnya, ketika bangun untuk i'tidal. Apa hadisnya? Thumma yaqulu sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-rak'ah thumma yaqulu wa huwa qa'imun rabbana lakal hamd. Kanjeng Nabi baca doanya rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa amma du'a'il i'tida'il madhkur fa huwa thabitun bi kamalihi. Nah, doa i'tidal yang tadi disebutkan itu sudah merupakan doa i'tidal yang sempurna. Yang sempurna. Kemudian ada riwayat lain, wa an Rifa'at ibn Rafi' az-Zuraqi anna rajulan qala khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi shalah lamma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada riwayat lain dari sahabat Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Riwayatnya ketika itu ada seorang laki-laki sahabat Nabi ya, sholat di belakang Rasulullah. Sholat di belakang Rasulullah. Kemudian ketika Nabi membaca sami Allahu liman hamidah, berarti sudah posisi berdiri ya. Membaca doanya beda sendiri. Kalau yang lainnya pakai Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Awas ya, lafalnya mil'u bukan minhu. Saya khawatir ada yang salah baca. Itu bacanya Rabbana lakal hamdu minhus samawati wa minhu, bukan minhu. Mil'u maknanya itu mil'u itu memenuhi ya, mil'us samawati wa mil'ul ardi. Nah, ini ada sahabat yang bacaannya beda. Bacanya apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Sama seperti doa iftitah versi yang lain. Iftitah kan boleh baca begini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, ini rukun i'tidalnya bacanya begini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Udah hafal? Udah hafal sih. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Falamman sarafa qala manil mutakallim. Ketika sudah selesai baca ini, maksudnya ketika sudah selesai sholatnya ya. Kemudian Nabi bertanya, manil mutakallim, siapa tadi yang baca doa yang kayak tadi? Nabi tanya, kemudian dijawab qala ana. Sahabat yang tadi baca jawab, saya ya Rasul. Kemudian Rasulullah menjawab lagi qala ra'aitu bid'ata wa 30 malakan yamtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kamu baca doa yang tadi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, itu Nabi melihat ada segerombolan malaikat, jumlahnya ada 30, yang dimana 30 malaikat ini berlomba-lomba pengen nulis yang pertama, mencatat pahalanya orang ini. Jadi 30 malaikat itu rebutan pengen nulis yang pertama, yang mana duluan yang mencatat pahalanya orang yang membaca doa ketika i'tidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wah, malaikat sampai berlomba-lomba pengen nyatet menjadi yang pertama.
Mau silakan dicobain pas nanti i'tidal. Apalin dulu tapi biar nggak ngeblank. Ntar ngeblank pasti tidak. Tadi bacanya apa ya? Jadi biar dihafalin dulu biar tidak ngeblank. Udah harus di luar kepala. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Coba baca. 1, 2, 3. Yang nyangkut cuma berapa orang doang. Ya, kita ulangi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Hafal? Ayo coba 1, 2, 3. Lumayan. Udah boleh nyangkut. Ini ada bacaannya, ada catatannya, langsung hafal. Gampang, cuman sebaris juga ada cuman setengah baris itu ya. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nah, cukup sekali, tidak usah diulang 3 kali, cukup 1 kali saja. Silakan diamalkan ya, biar mendapatkan fadilah, dicatat amalnya oleh 30 malaikat, yang dimana malaikat itu berlomba-lomba untuk mencatat pahala kebaikannya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Wa kadzalika yukrihu lil musalli alla yarfa'a yadayhi raf'an sahihan jayyidan muwafaqan lamma jaa'a fi sunnati 'inda ruku'ihi wa 'i'tidalihi. Fa ba'dun nas yarfa'una aydihim shibhi maqbudah wa la yablughuna biha al-mankibaini ka'annaha adnabul khair الشمس التي تذب عنها الذباب وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي قال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب الخيل شمس. Ini yang tadi saya jelaskan. Makruh hukumnya bagi orang yang mengangkat kedua tangan ketika i'tidal tapi aras-arasan, cuman separuh doang. Nah, ini catatannya di sini. Tadi sudah saya jelaskan. Jadi ada orang yang bangun dari ruku i'tidal, tangannya ngangkat cuman separuh. Separuhnya sampai mana? Sampai pusar doang. Ya, ngangkat sampai pusar. Maka ini hukumnya makruh. Wa kadzalika yukrahu lil musalli ay yad'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra halati al-i'tidal min ar-ruku' kama yaf'alu ba'dun nasi taqlidan duna dalil. Nah, kemudian ini yang seperti yang tadi saya katakan, penulis kitab ini ya menjelaskan ketika kita i'tidal makruh juga hukumnya tangannya sedekap seperti sedekapnya sebelum ruku. Ini di kitab ini ya, saya jelasin versi kitab ini. Kalau di mazhab Syafi'i, dalam kitab lainnya itu ada catatan, ulamanya juga mengkategorikan memegang tangan itu juga bagian dari sunnah. Berarti ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Ada ulamanya yang memberikan keterangan sunnah, ada ulamanya yang memberikan keterangan makruh. Terus kita bagaimana? Nah, kita pilih yang menghindari perdebatan itu. Kenapa? Karena hukumnya sunnah untuk khuruj dari khilaf. Al-khuruju minal khilaf sunnatun. Keluar dari perkara yang diperdebatkan itu adalah sunnah. Jadi bagaimana caranya? Ya sudah, kita tangannya di bawah saja. Tangannya di bawah saja, ya. Kemudian selain di bawah juga perhatikan tidak boleh kemudian mengayunkan tangannya, berayun.
Tidak boleh berayun. Yang masih suka ngayun-ngayun tangannya kalau i'tidal tolong dirubah. Ya makanya dirubah gitu ya. Jangan dibiasakan seperti ini. Berapa kali tadi? Ada 1, 2, 3. Batal sudah sholat. Nah, di sini juga ada. Ini keterangannya ada ya. Tidak boleh juga dengan ad-dorbu. Ad-dorbu itu seperti memukul. Sami Allahu liman hamidah. Ini juga makruh. Ya di sini ada catatannya. Ad-dorbu ketika meletakkan tangannya, ad-dorbu namanya plok gitu ya, sampai bunyi plok gitu. Itu juga hukumnya makruh. Ya, jadi kalau di buku ini sedekap seperti ini makruh. Jangan kayak gitu ya. Jangan depok lagi. Langsung disebut lagi orangnya. Pakai dijelasin. Ya, jadi jangan nepuk. Cukup begini saja. Ya, tangannya turun. Dah begini aja. Atau kalau misalnya mau pegang pahanya begini. Nggak perlu pakai suara plok gitu ya, biasa aja. Biar tangannya anteng. Biar tangannya anteng, jangan goyang-goyang. Nah, seperti ini. Ya, jangan juga pakai plok kayak gini. Jelas ya? Ya sebelum saya baca sudah ditanya. Jadi sekarang saya bilangin gitu ya. Ada sini cara tanya gitu ya. Kemudian kana idza qama ila sholati fakabbara daraba bi yadihi al-yumna ala rasghil aysar fala yazalu kadzalika hatta yarka'. Wa hadha wadihun fi anna wad'a al-yumna 'ala al-yusra yastamirru hatta yarka' wa la yad'uhuma ba'da dzalika. Tambihun muhim. Ini catatan penting. Yustawa fi qawli sami'allahu liman hamidah al-imamu wal ma'mum wal munfarid. Jadi membaca kalimat sami'allahu liman hamidah itu sunnah bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang sholat sendiri. Fal ma'mumu yaquluha aydan wa la yaqtasiru ala rabbana lakal hamd faqat. Jadi kalau di sini keterangannya, makmum tidak cukup mengganti kalimat sami Allahu liman hamidah dengan kalimat rabbana walakal hamd. Karena itu posisinya beda. Dia dibaca posisinya ketika sudah berdiri tegak. Ketika sudah pada posisi i'tidal. Ini hadisnya di mana? Hadisnya wal hadisus sahih. Hadisnya sahih. Ada di riwayat Bukhari. Kemudian alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim laysa fihi ma yafidu 'adami jawaz dhalik wa inna ma fihi al-amru bi 'adami al-iqtisari 'ala qawli sami Allahu liman hamidah kama anna al-imamu aydan la yaqtasiru 'ala qawli sami Allahu liman hamidah bal yaqulu aydan rabbana lakal hamd. Makmum tidak cukup hanya membaca rabbana walakal hamd, dia tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Kebalikannya, imam juga tidak cukup hanya membaca sami Allahu liman hamidah, kemudian dia tidak membaca rabbana walakal hamd. Walil imamul hafidh as-Suyuti rahimahullahu ta'ala risalatun fi hadhihi al-mas'alah syafiyun wa kafa biha sammaha dzakarut tashni' fi mas'alati tasmi' wa hadha matbu'atun fi kitabih Al-Hawi lil Fatawa. Nah, ini juga keterangannya ada di beberapa kitab madhab Syafi'i. Saya ulangi lagi, dalam prakteknya kalau pengen ruku yang sempurna, mulai dari awal ruku sampai bangun ruku ya. Pengen rukunya sempurna, diawali dengan mengangkat kedua tangan seperti ini. Halwa mangkibeh. Ya. Allahu Akbar. Kemudian perhatikan jari-jarinya. Keterangan yang lalu,
Jari-jari ketika kita ruku terbuka, tidak menutup. Pegang lututnya seperti ini, pandangannya ke tempat sujud. Jangan begini. Jangan ke sana, tapi ke tempat sujud. Pegang lututnya. Yang sunnah pegang lututnya, jangan pegang di bawah lutut. Mentang-mentang tangannya panjang, ruku sampai begini. Ini boyok. Tangannya panjang, tidak sunnah lagi kalau sampai bawah lutut. Walaupun tangannya panjang, tetap di atas lutut dengan posisi jarinya kebuka. Atau yang tidak sunnah lagi, di atas lutut. Kayak gini. Ya, yang sunnah pegang lututnya. Seperti ini. Pandangan ke bawah, kemudian baca tasbih. Bangunnya, ingat, tangannya mulai bergerak berbarengan dengan kepalanya. Sami'allahu liman hamidah. Sampai seperti ini. Hadwa mankibai. Kemudian baru turun. Tangannya turun, perhatikan nih. Tangan turun. Kalau di kitab ini seperti ini hukumnya makruh. Jadi tangan kita turun ke bawah. Set, diam aja. Jangan berayun. Atau yang kedua tadi, jangan ad-darbu. Ya, ngagetin orang sebelahnya. Jadi cukup tangannya turun, lalu kunci dengan jari kita, pegang pahanya. Caranya gitu, biar nggak gerak-gerak, pegang pahanya. Takut tangannya gini-gini terus gerak. Ya, jadi caranya pegang pahanya aja. Set, udah, kayak gitu. Saya ulangi begini, misalnya begini, bangun, angkat kedua tangan. Nah, begini aja, ya. Kalau saya biasanya jempolnya ngunci di belakang kayak gini nih. Kunci. Ya, kuncinya dengan jempol di belakang ini. Kalau Bapak mau pegang kayak gini boleh, atau ke depan juga boleh. Yang penting bagaimana caranya biar tangan tidak goyang-goyang. Paham ya? Ini kenapa? Di sebelahnya mau nyetop. Ya kalau misalnya mau nyetop kayak gini, kalau bisa stop-stop aja. Hus. Tapi jangan bilang hus gitu ya. Batal, kita ikut batal. Kalau kita mau nyetop masih aman sih kalau satu gerakan. Artinya ngingetin. Sama kayak kita ngingetin ada orang mau melangkah barisan kita. Kan dianjuran untuk begini. Begini disalamin sama ini depan. Dikira ngajakin salaman gitu. Itu yang repot kayak gitu. Orang ini mau nyetop barisan malah diajak salaman. Waalaikumsalam. Tangan kiri biar gak ada yang salaman. Ya, ngasih kodenya pakai tangan kiri. Tapi kalau tangan kiri kita berubah tangannya agak susah. Maksudnya nanti banyak gerakan gitu ya. Mending tangan kanan sekalian. Ya, kalau dia ngajak salaman begini aja. Kalau ngajak salaman, ya itu orang yang nggak paham kayak gitu lah ya. Atau orang mungkin lagi kebelet buru-buru ya. Goyang-goyang. Itu di bahasan awal-awal kita itu pada bagian memperbanyak gerakan yang tidak dibutuhkan, namanya at-takfir. Jadi kalau misalnya kita sholat, kalau kayak gininya itu dia sadar ya, sadar dan aslinya dia bisa berdiri tegak, berarti dia sudah nambah-nambahin gerakan yang tidak penting. Kecuali yang sudah refleks atau memang sudah ngeplek. Refleks atau ngeplek. Udah ngeplek itu karena udah sepuh, jadi dia kayak gini goyang-goyang. Ya enggak apa-apa kalau dia memang tabiatnya begitu. Untuk direm susah. Ya. Tapi kalau dia misalnya secara sadar dia sadar cuman dia goyang-goyang begini karena ya tidak bisa dipegang. Ya ini yang membatalkan sholat kalau misalnya dia sadar betul bahwa gerakannya itu dia nambah-nambahin. Tapi kalau orang yang begini itu karena memang lemah, fisiknya payah, ya itu nggak boleh. Sama dengan orang sholat mentang-mentang di pinggir tembok dia nyender begini. Ini makruh, kecuali bagi orang yang memang dia butuh untuk
ditopangin ke tembok, udah lemes badannya. Tapi orang sholat begini ya makruh, gitu ya. Itu namanya sama saja dengan tidak berdiri tegak. Jadi kalau al-qiyam itu kan menjadi rukun dalam sholat fardu. Qiyam itu maknanya berdiri tegak tanpa bantuan apapun. Kalau kita bantuannya ke tembok, begini nyender begini, aji mumpung. Nah, gitu kan? Barisannya sempit, kita pinggir tembok, aji mumpung lah nyender gitu. Jangan sengaja kita nyender. Walaupun sempit, kita upayakan berdiri tegak. Gitu ya. Itu biar al-qiyamunya itu sempurna. Syarat al-qiyamunya sempurna. Cukup ya? Sudah masuk waktu Isya. Mudah-mudahan sholat kita jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud, ya, sujud dan seterusnya sampai dengan nanti salam. Insya Allah. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.